ruang terbuka hijau di Das Bali ini hanya masih sisa 15%. 15% di tahun ini. Ya, perubahan ini udah hampir sekitar 10 tahun ini masih sisa dari 46 sekian persen. Tahun 2008 ada perubahan tata ruang menyesuaikan dengan tata ruang nasional itu, sehingga menempatkan ada beberapa zona pengembangan kawasan pariwisata, ada sekitar 15. Apa yang dikontribusikan oleh Bali terhadap ini kan harus juga diperhatikan, karena kita lebih banyak memberikan kontribusi dan penghasilan PAD ya, dan pajak ke tingkat nasional cukup signifikan. Makanya dia menjadi satu tarikan napas antara kebudayaan dan spiritualitas yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali kan ke sana. Nah, dia tumbuh di mana? Dia tumbuh dan mengakar di tanahnya. Yang saya menyebutkan itu natah tanah dan natah Bali. Yes. Om Swastiastu. Halo pemirsa, berjumpa bersama saya Dwi Widya, dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Imade Priyadarsana. Swastiastu. Om Swastiastu. Selaku notaris, pengamat hukum pertanahan dan juga akademisi. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat. Sehat. Cukup tidurnya. Cukup tidur. Itu yang penting ya, Pak ya. Tidur ya, utama cukup ya. Tidur. Kalau kegiatan kesibukan itu nggak ada habisnya. Tapi kan kita harus juga bisa mengatur waktu istirahat. Betul, apalagi jadwalnya mungkin cukup padat karena sebagai notaris juga mungkin ke kantor dan juga mengajar. Ya. Yes, mengajar di Universitas Indonesia, kemudian di Warma Dewa juga. Ya. Dan banyak lagi ya kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, itu bisa ya kita sebagai praktisi kan juga dengan adanya pendidikan yang merdeka kemarin. Betul. 5 tahun terakhir itu kan, walaupun tidak punya kemampuan pedagogik ya, cara proses mengajar yang benar dan sebagainya, tapi praktisi memberikan warna yang bagus sebenarnya kalau bisa masuk dan diterima untuk memberikan penjabaran materi yang dikuasai, sehingga menjadi bekal bagi anak-anak didik mahasiswa. Betul. Ya, baik yang S1 maupun terutama untuk S2. Apalagi ya, sebagai praktisi ya, tahu ya, betul bagaimana kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak hanya textbook ya, karena banyak sekali interaksi kita dengan klien, interaksi kita dengan masyarakat, dan kondisi seperti apa sebenarnya hukum di dalam praktek gitu. Itu hukum dalam praktek. Iya, hukum dalam praktek, bukan hanya hukum di atas kertas. Sebenarnya diimplementasikan seperti apa sebenarnya. Proses pendaftaran tanah, proses pensertifikatan tanah, proses transaksinya, macam-macam dia. Bagaimana perjanjian yang dibuat antara para pihak, itu yang biasanya juga menjadi bagian yang kita jelaskan. Ini loh teori tentang proses perikatan, perancangan kontrak seperti apa gitu. Yes, jadi hari ini kita juga tidak jauh-jauh akan membahas terkait dengan pertanahan seperti itu ya, dan menyinggung sedikit terkait dengan tata ruang. Tapi sebelumnya, Pak Made Priya ini sudah berapa lama menggeluti bidang pertanahan ya, atau hukum ini, Pak? Nggak lama sih. Saya bagian notaris praktek itu kan baru di hampir 30 tahun. 30 tahun. Tapi sebelumnya memang secara basically saya mendalami hukum tanah. Ya, karena bagaimanapun juga notaris biasanya biasanya bisa merangkap PPAT. Nah, itu dia bergelut dengan pertanahan. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia dan sebagainya, bagaimana kepemilikan yang bisa diperoleh oleh orang asing, apa yang diperjanjikan, dan bagaimana memberikan sebuah advokasi ataupun penjelasan kepada orang-orang lain gitu istilahnya, baik orang asing atau orang penanaman modal, sehingga tidak memberikan harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada mereka, baik yang sekarang maupun meminimalisir adanya potensi konflik di depan gitu. Selama 30 tahun pasti sudah banyak isu-isu juga ya terkait dengan pertanahan, sengketa dan lain sebagainya gitu ya, Pak ya. Nah, terkait dengan ini juga, kalau kita bahas di Bali sendiri, itu kan Bali itu sekarang pembangunannya sudah semakin masif, selalu akan, maksudnya dari yang awalnya sawah segala macam, sudah sulit kita mencari sawah, semuanya sudah dialihfungsikan menjadi bangunan, hotel, restoran dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang Bapak selaku ekspertis atau praktisi, itu seperti apa sih, Pak?
Kita kembali menjadi apa namanya, payung hukum tentang tata ruang daerah provinsi kabupaten. Itu kan sebenarnya undang-undang tata ruang ya, nomor 26 tahun 2007 dia. Nah sekarang di provinsi Bali khususnya, kemudian di kabupaten kota kan dia turunannya tadinya 2 sekarang itu jadi perubahan tata ruang Bali kan jadi 2023, di mana sebelumnya dia tahun 2008 ada perubahan tata ruang menyesuaikan dengan tata ruang nasional itu, sehingga menempatkan ada beberapa zona pengembangan kawasan pariwisata, ada sekitar 15, misalnya Candidasa kalau dari timur, Candidasa, Ama, Tulamben ya, kemudian Bondalem, kemudian ke barat di Air Sanih ya, kemudian ada Lovina, kemudian ada Grogga, kemudian masuk di Rambut Siwi, kemudian ke timur dia di Soke, Tanah Lot ya, kemudian Tanah Lot. Nah kemudian Kuta dan sebagainya pengembangan sampai di Sanur. Nah kita melihat bahwa bukan di dalam 10 tahun terakhir saja ya, kalau bercermin dari banjir Bali yang menimpa Bali kemarin September ini kan tidak serta-merta di perubahan iklim kan tidak diantisipasi, bagaimana terjadinya apa namanya banyak perubahan tata ruang yang dilakukan karena masifnya pembangunan akomodasi pariwisata itu juga tidak mengantisipasi tentang banyaknya ruang terbuka hijau atau aliran sungai yang kemudian dimanfaatkan, karena memang itu yang dijual, itu yang menjadi daya tarik bagi turis yang kemudian kan simbiose dengan akomodasi yang dibuat. Sedangkan di satu sisi kawasan-kawasan itu yang tadinya menjadi daya tangkap hujan tertutup dia. Kedua, kita melihat bahwa perkembangan akomodasi pariwisata yang dibangun di Bali itu kan lebih banyak kepada Bali Selatan, tidak berimbang dengan Bali lain ya, apakah dia menjadi hanya objek atau subjek. Tapi memang apakah dia bisa kita mencerminkan karena kemudahan iklim investasi yang dibuat, atau karena lebih banyak pantai yang bisa dijual sehingga memberikan daya tarik yang lebih tinggi kepada baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Nah itu yang menyebabkan apakah dia tata ruang ini harus dilakukan proses perubahan gitu, penyesuaian atau pembiaran. Jangan sampai ya apa yang saya sebutkan perubahan tata ruang itu tata uang. Wow. Kan tata ruang atau tata uang gitu ya. Ya, ke sana. Jadi itu menjadi concern bersama juga ya, Pak ya. Ya, stakeholder kita harusnya memperhatikan ke sana. Itu sudah peringatan yang sangat besar bagi kita, karena korban yang ditimbulkan dari banjir yang kemarin itu kan tidak kecil. Kan hampir 10 korban kan. Betul. Yang sampai hari ini ada 3 di Kabupaten Badung, dan di Denpasar itu hampir 2 belum ketemu. Dan jenazah. Itu juga bencana yang menggemparkan dunia global juga ya. Ya, kalau Bali apa sih yang tidak dengan perkembangan media sosial sekarang ini kan, jarum jatuh di jerami di Bali aja udah bisa disiarkan dunia kan begitu. Karena Bali memang jadi satu sorotan. Ya. Pariwisatanya, budayanya, kemudian juga lingkungannya dan lain sebagainya. Para pemirsa juga harusnya kita memperhatikan bagaimana Bali ini yang dikembangkan menjadi sebuah destinasi tidak saja nasional ya, tapi kan destinasi yang kualitasnya internasional. Bali loh, bukan Indonesianya. Kita menyebutkan, kita jangan ngomongin Thailand misalnya, bagaimana Malaysia, ngomongin kan Malaysia. Iya. Negaranya, Indonesianya seperti apa, kan memang terlalu banyak di Indonesia, tapi Bali menjadi salah satu lokomotif perkembangan pariwisata Indonesia untuk dunia gitu. Nah, apa yang dikontribusikan oleh Bali terhadap ini kan harus juga diperhatikan, karena kita lebih banyak memberikan kontribusi dan penghasilan PAD ya, dan pajak ke tingkat nasional cukup signifikan, hampir sekitar 4,46% dari pajak pariwisata itu ke pusat.
Dari Bali saja. Dari Bali saja, apa yang disampaikan oleh Gubernur kan, Gubernur Provinsi Bali, sehingga mestinya perhatian terhadap perkembangan yang begitu masif di akomodasi pariwisata di Bali, yang kemudian bisa menghasilkan pajak yang tinggi, itu kan mestinya juga harus dikembalikan bagaimana meminimalisir terjadinya banyak sekali dampak yang tidak kita inginkan, sampah, kemacetan. Sekarang kita menyebutkan over tourism yang terjadi di Bali, kan jangan sampai justru tourism ini membunuh turis, tourism kill to tourism gitu. Jangan sampai seperti jangan itu sampai ya, dan jangan sampai memang masyarakat Bali ini jadi penonton terhadap hasil dolar, gemerincing dolar yang dihasilkan dari pariwisata. Kita jangan terasing di rumah sendiri kan begitu. Betul. Lantas apa yang perlu diperhatikan awal untuk supaya menghindari terjadinya masalah-masalah tadi? Kalau kita melihat dari konsep rencana tata ruang Bali ya, tahun 2023 itu kan pengembangan konsep yang didasarkan atas Tristarana ya, pertahankan kebudayaan yang dipayungan oleh agama Hindu, ada hubungan yang dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia. Nah, interaksi ini kan menjadi dasar akar budaya kita yang kita kembangkan menjadi pariwisata budaya. Budayanya apa? Kan budaya yang dipayungi agama ini oleh masyarakat Bali, kegiatan kehidupan kemasyarakatannya, dia menjadi satu tarikan napas antara kebudayaan dan spiritualitas yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Kan ke sana. Nah, dia tumbuh di mana? Dia tumbuh dan mengakar di tanahnya. Yang saya menyebutkan itu tanah dan natah Bali, di mana semua kegiatan keagamaan, semua kehidupan masyarakat Bali ada di situ. Kalau itu tercerabut atau tanah natahnya bukan lagi dimiliki orang Bali, di mana dia akan melakukan aktivitas kehidupannya? Kan terbatas ya. Sedangkan kita ingin memajukan adalah pariwisata budaya yang dipayungkan oleh kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kan ke sana itu memang tidak bisa kita pungkiri, kemajuan atau modernitas ini akan dia bisa menjadi satu kesatuan yang memajukan tradisi atau dia akan meninggalkan tradisi. Di satu sisi kita ngomongin memajukan budaya dengan tetap tidak tercerabut dari akarnya, tapi ada nggak perhatian dari pemerintah untuk itu? Ada nggak perhatian dari misalnya majelis desa Pekraman ya, yang menjadi benteng akhir dari kebudayaan masyarakat ini, sehingga jangan sampai misalnya orang Bali sangat mudah untuk melepaskan atau menjual tanahnya ya bagi kepentingan ekonomi sesaat. Kan itu yang harusnya dilakukan, pencegahan bagaimana agar pariwisata yang kita kembangkan, pariwisata budaya ini juga memberikan nilai yang positif, menguatkan akar tradisi, tidak kita bisa melepaskan dari kemajuan dan modernitas yang terjadi gitu. Berarti bisa jadi peluang, bisa juga jadi ancaman ya kalau misalnya. Iya, ancaman. Tantangan itu kan harus kita. Jadi kemampuan kita beradaptasi dia ya dengan zaman digitalisasi, kemudahan orang untuk datang dan sebagainya. Kemudahan itu yang kemudian menjadi salah satu antisipasi harusnya oleh pemerintah untuk mengatur regulasi seperti apa. Karena kan jangan sampai dibilang apa yang disampaikan oleh gubernur, oleh bupati ya, Bandung sekarang, di mana banyak sekali komodasi pariwisata itu kan hanya banyak sekali di Kabupaten Bandung dan Pasar Tabanan dan Gianyar kan, yang apa yang kita kenal dengan Sarbagita. Banyak turis yang datang ke Bali. Kenapa hotel banyak tidak terisi? Akupansinya justru menurun. Kemana mereka tinggal? Apa mereka tinggal di villa-villa, di kos-kosan dan sebagainya, yang kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan saja, atau dia sudah juga menjadi bagian dia kegiatan ekonomi? Karena mereka bisnis. Itu ya, kita tidak bisa pungkiri sekarang banyak sekali orang datang turis ke Bali, tidak hanya cukup dia melakukan upaya-upaya hanya vakansi, tapi juga melakukan kegiatan usaha. Betul-betul banyak turis yang berbisnis gitu. Iya, itu yang makanya siapa yang mengawasi mereka?
imigrasi atau siapa? Bagaimana proses interaksinya mereka di dalam ini, kegiatan-kegiatan keekonomian? Apakah benar nggak? Visanya cocok nggak? Kan itu dia. Betul. Iya, karena nggak mungkin kita mengawasi mereka. Ya, dengan kemudahan sekarang misalnya mobile yang mereka lakukan, dia bisa melakukan proses penjualan, transaksi apa melalui digital dengan penjualan yang secara masif di luar itu kan. Nah ini kan kita nggak tahu bagaimana pajaknya, bagaimana izin mereka regulasinya seperti apa. Itu yang harus dilakukan, karena kemajuan modernisasi ini dengan digitalisasi ini kan juga memudahkan semua, tapi kan kita sering, pemerintah itu sering gagap gitu loh, kan sering gagap teknologi. Ya maklum lah, sebagai negara yang berkembang kan harusnya tetap harus mengantisipasi bagaimana perubahan itu terjadi. Gitu. Perubahan pasti terjadi ya. Pasti terjadi. Kita mau beradaptasi atau kita dilindas oleh perubahan itu sendiri, atau kita mati di sana gitu. Ini berkaitan sama banyaknya kalau di Bali kita melihat penguasaan tanah oleh orang asing. Nah, terkait hal itu seperti apa, Mama Dipriya? Baik Mbak Widya ya, jadi para pemirsa nanti, jadi kita juga harus bisa memberikan sebuah pemahaman baik terhadap orang asing yang datang, kemudian maupun terhadap pemerintah, masyarakat kita. Orang asing boleh nggak memiliki tanah atau properti di Indonesia? Kita tidak menyebutkan nggak boleh gitu loh. Dia boleh. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, kan itu pengaturannya boleh ada orang asing, hanya dua dia bisa. Satu, dia boleh tentang hak pakai, yang kedua hak sewa. Nah syaratnya apa kalau orang asing? Ya, baik tentang syaratnya dia, apakah dia harus cukup nggak paspor, cukup nggak, atau dia harus punya kita satu kitab izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap, kan begitu. Ada pengaturan berkaitan dengan orang asing, khusus untuk orang asing itu ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 96 ya, yang kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015, yang sekarang ada perubahan juga masuk kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak HPL, kemudian tentang hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan sarusun dan pendaftaran tanah. Dan ini payungnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, memudahkan dan menciptakan daya saing investasi yang penanaman modal yang berdaya saing global. Nah itu yang paling diinginkan. Nah kemudahan-kemudahan bagi orang asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik dia badan hukum maupun dia perorangan, itu kan tidak menjadikan dasar bagi kita untuk memberikan kemudahan tanpa memberikan dasar hukum yang kuat. Walaupun memang banyak yang terjadi ya, banyak yang terjadi karena dia tidak punya hak milik. Betul. Karena asas nasionalitas kita, kepemilikan atas tanah, di mana diatur dalam pasal 21 hanya orang Indonesia punya hak milik. Tapi mereka bilang kalau karena hak pakai terbatas. Banyaklah yang muncul dengan apa yang disebut dengan nominee agreement. Dia buat beli tanah hak milik atas nama orang Indonesia. Buat banyak perjanjian itu yang terjadi. Itu yang banyak terjadi, yang kemudian muncul banyak masalah. Nah, sekarang karena mereka belajar banyak masalah di mana benturan itu terjadi, sekarang ini yang banyak berkembang yang kita lihat adalah orang asing atau badan hukum asing, dia membeli tanah dengan pelepasan hak dan punya tanah status dengan HGB. Kalau orang asing lebih banyak sekarang dia menyewa tanah, kan boleh. Yang tidak kita dengar adalah pengaturan berkaitan dengan berapa lama jangka waktu sewa. Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Berapa lama? Ya, kita lihat di pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur. Di pasal 1558 ya, 1458 itu tidak mengatur. 1548 maaf.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita tidak mengatur jangka waktu sewa. Padahal kita lihat dari unsur sewa itu kan ada subjek, ada objek, ada jangka waktu sewa, ada harga sewa yang dibayar. Ini jangka waktu sewa itu nggak diatur. Jadi sepertinya dilepaskan begitu saja kepada para pihak. Padahal di Undang-Undang Pokok Agraria kita, negara harusnya hadir, negara harusnya mengatur tentang sewa. Boleh nggak sekarang orang asing sewa 10 tahun? Boleh. 20 tahun? Boleh. 30 tahun diam dah mulai. 50 tahun. Ada sewa menyewa 100 tahun, menang orang asingnya. Bayangkan. Iya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kita harus buka mata juga ya dari negara diharuskan hadir sebagaimana yang diatur di dalam penjelasan 2 Romawi angka 7 Undang-Undang Pokok Agraria. Negara harus mengatur tentang sewa, tidak membiarkan right terhadap kebebasan berkontrak oleh pemilik tanah dengan pemilik modal. Itu kan membahayakan, tidak ada posisi yang bisa diberikan kepada mereka. Negara harus mengatur tentang jauh. Tapi sampai hari ini Undang-Undang Pokok Agraria kan udah hampir 65 tahun. Sampai hari ini tidak ada perhatian untuk itu. Itu. Berarti kalau dari Bapak Madipriya, negara masih belum sepenuhnya hadir ya untuk hal-hal tersebut? Iya, dan itu sangat riskan ya, di mana penguasaan tanah oleh orang asing berdasarkan sewa. Oke. Ya, dan itu yang mereka sekarang lakukan. Sewa menyewa, ya. Apalagi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya, memang betul itu boleh ya diatur. Tapi kan bagaimana kita, praktisi ya, terutama kita praktisi notaris PPAT, teman-teman juga mungkin sudah memahami tentang itu. Tapi tidak bisa kita melepaskan bahwa isi perjanjian itu adalah kebebasan berkontrak dari mereka. Apakah ada nggak pelanggaran tentang asas kepatutan, ya, tentang kepantasan? Karena apa? Kalau HGB, hak pakai, HGU, itu aja kan ada batas waktu. Ya, kenapa hak sewa nggak diatur? Iya, jadi kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi nyatanya beberapa putusan pengadilan orang asing menang kok. Ya. Dasar hukumnya berarti yang harus diperhatikan. Iya. Oke. Iya, karena memang tidak diatur secara tegas, boleh dong gitu loh artinya. Gitu. Harus ada ketegasan. Iya, harus. Karena ada beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan. Nah, betul. Bali yang dibangun dengan akomodasi pariwisata yang didasarkan dengan sewa yang panjang, dibebas. Bali yang dibangun dengan akomodasi pariwisata yang penguasaan tanah tidak sepenuhnya oleh pemodal orang Bali. Kan ini menjadi salah satu, dan jangan sampai justru perkembangan pariwisata yang begitu masif, yang begitu mercusuar gitu, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional, tapi masyarakat di Bali hanya sebagai penonton, atau dia mendapatkan ampasnya saja, mendapatkan residu saja, sampah ya, TPA ini kan udah penuh gitu loh. Tapi ada perhatian seperti apa? Nggak boleh dibakar. Kita melakukan upaya-upaya seperti apa? Ini yang harusnya juga menjadi dasar pertimbangan. Jangan sampai pariwisata, jangan sampai turis itu tidak punya Bali itu tidak punya daya tarik kembali karena persoalan-persoalan kemacetan, persoalan-persoalan sampah. Ya. Dan jangan lupa sumber air tanah Bali sudah sangat jauh menurun. Sumber air baku kita ya. Jangan sampai justru kita semua mandi dengan air galon nanti dan kita beli. Wow. Iya, itu yang terjadi. Kita tidak bisa memungkiri sekarang ataupun nanti. Sekarang kalau kita tidak bisa mencegah proses peralihan lahan, ya kan sekarang udah dipertegas lagi dengan Permen nomor 5, ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agraria dilarang untuk melakukan proses perubahan atau peralihan lahan sawah yang dilindungi. Dia tetap dipayungin oleh undang-undang tata ruang itu. Nah, ini kita menjadi dasar pertimbangan apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, bahwa hampir 15 kan masih sisa di ruang terbuka hijau di Das Bali ini hanya masih sisa 15%. 15% di tahun ini.
Ya, perubahan ini udah hampir sekitar 10 tahun ini masih sisa dari 46 sekian persen. Karena ruang terbuka yang menjadi daya tangkapan air itu harusnya kan memang dia sekitar 30% dari seluruh kawasan. Kita masih sedikit. Apa memang terjadi peralihan-peralihan? Saya pernah membuat satu catatan, terjadi peralihan atas tanah itu hampir segitu. Kalau sekarang kan disebutkan sekitar 700 hektar per tahun. Bayangin itu. Per tahun 700 hektar. 700 hektar. Kalau saya bilang itu hampir 1000 hektar perubahan dari pertanian ke non pertanian. Memang sebuah dilema ya saya kira, dan ini harus kita pikirkan bersama. Siapa sih sekarang yang mau jadi petani? Kalau nilai jual hasil pertaniannya itu tidak mencukupi kebutuhan hidup dasarnya mereka. Apakah seluruh petani juga bisa belajar menjadi hidroponik, dia bisa membangun sendiri? Kan tidak semuanya, karena pendidikan di petani-petani kita kan sangat masih rendah gitu lah, dalam teknologi yang dikembangkan dan sebagainya itu tidak cukup untuk memberikan nilai jual hasil pertanian. Terus apa yang dilakukan? Ya saya jual lah, karena anak-anak yang disekolahkan tidak mau jadi petani, terus kan jadi apa? Dan lihat dari umur petani kita kan sudah mulai sangat tua. Teknologi yang dikembangkan mereka nggak bisa cukup membantu dalam proses itu kan. Itu menjadi sebuah dilema saya kira ya. Itu yang teman-teman juga menyebutkan destinasi pariwisata ironi bagi masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali ya. Iya. Karena betul juga, karena kalau zaman sekarang jarang ada yang ingin menjadi petani seperti itu, yang meneruskan orang tuanya sebagai petani dan lain sebagainya. Dan betul, opsinya adalah dijual aja atau ya ini yang harus diatur. Itu harus diatur. Sedangkan pemilikan lahan pertanian oleh petani itu kan menyempit dia. Ya, turunnya kemudian dibagi karena waris, kemudian dibagi, dia berubah karena kemudian hasil pertanian. Kalau dia jadi petani, kebutuhan menyekolahkan anak-anak nggak cukup. Mau diapain? Kalau dia kontrakkan atau dia sewakan, ya kemudian dia bisa mensekolahkan atau kontrakkan sebagian. Kalau yang pintar memang mungkin tidak sepenuhnya dikontrakkan atau dialihkan. Dia bisa mengalihkan sebagian, kemudian dia tanam, mengambil lahan di tempat lain misalnya, kemudian di situ terjadi proses pengayaan terhadap produk hasil tani kita. Ya, gitu. Kalau terkait lahan hijau itu seperti apa? Mungkin kita singgung sedikit. Ya, lahan yang sekarang kan yang sering juga menjadi yang kurang tadinya perhatian dari pemerintah dan dari masyarakat adalah mempertahankan lahan sawah yang dilindungi. Sebenarnya kan lahan hijau dibilang. Tapi kalau kita lihat di Bali Selatan, di daerah kawasan Pecatu, Bukit dan sebagainya, apa yang bisa ditanam dengan pertanian? Kan itu tanaman keras. Kalau dulu dibilang orang kan nanam sirikaya ya, silik kecil gitu yang dibilang. Kalau tanaman yang lain kan tidak mungkin, sawah itu enggak. Kan itu layar hijau yang seperti apa? Mereka ditumbuhkan dari karang kan, di mana lapisan tanahnya kan tidak terlalu dalam. Ya, unsur haranya itu bagi pertumbuhan pertanian nggak cocok. Betul. Nah, apakah itu juga akan disebutkan harus dipertahankan lebih banyak untuk jalur hijaunya atau apa? Karena di sini yang saya kira zona-zona yang diatur di dalam tata ruang itu harus juga Bali Selatan seperti apa misalnya. Oh, dia memang tidak mungkin dibuatkan atau ditetapkan sebagai sawah. Jalur hijaunya, betul, jalur hijau hanya ya dia tumbuhnya seperti apa, kemudian di Badung Selatan, kemudian Badung Utara, ya Plage, kemudian lain sebagainya, mungkin di situ lebih banyak perimbangannya. Kalau Denpasar, Denpasar kan kecil sekali, mana jalur hijau yang lebih banyak? Udah banyak beralih, dan banyak sekali kawasan jalur hijau yang KDB-nya 0%, tapi dibangun oleh siapa? Oleh masyarakat. Saya nggak punya tanah lain, saya punya anak perlu rumah tempat tinggal, ya masa di jalur hijau saya nggak boleh bangun? Saya bangun aja. Nah ini yang terjadi di daerah Kepaon, daerah Pedungan itu banyak saya kira. Nah sehingga perubahan tata ruang itu mau tidak mau, suka atau tidak, pasti akan dilakukan, disesuaikan karena perkembangan peralihan tanah kawasan itu sudah sangat masif terjadi. Nah
Sekarang dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang kemudian kita harus refleksikan dari musibah banjir kemarin di Bali, itu harus menjadi bahwa pelanggaran itu tidak dibiarkan. Harus dijelaskan kepada masyarakat, boleh punya tanah, punya sawah, tapi nggak boleh dialihkan. Kalau mau dijual, dijual boleh, tapi tetap dengan status yang sama bagi kebutuhan hidup dasar dan sebagainya. Itu yang saya kira harus dijadikan pertimbangan di dalam pengembangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat Bali. Terutama untuk pertimbangan kebijakan tata ruang berikutnya seperti itu. Iya, saya kira. Berarti kalau untuk banjir kemarin menurut Bapak Made Priya, salah satunya karena alih fungsi lahan kah? Alih fungsi lahan. Selain memang curah hujan pada saat itu ya, betul, sangat yang kita rasakan. Dua hari penuh. Dua hari Bu. Di Bali Selatan iya, Bali Utara itu nggak hujan loh. Iya. Nah itu yang kemudian baru dilihat bahwa perubahan tata ruang di das aliran sungai ya Ayung, di mana anaknya masuk ke Badung, dan pasar ini kan dibelah oleh sungai yang besar. Dan kejadian kemarin itu tidak pernah dalam 60-70 tahun terakhir itu nggak pernah ada. Kalau 10 tahun periodenya dia paling banjirnya di Pasar Bandung kan, ya Pasar Kumbasari, itu nggak ada istilahnya sampai menimbulkan banyak korban itu. Nah bagaimanapun juga kita tidak bisa mengatakan karena cuaca, ya perubahan iklim ini kan terjadi karena perilaku kita sendiri, ya. Efek rumah kaca yang apa yang disampaikan dulu di zaman tahun 85, tahun 86 oleh Profesor Emil Salim pada saat itu, dan apa yang kemudian kita dapatkan dari dunia itu kan sudah ini buktinya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Jangan semua kawasan yang walaupun itu diberikan perizinan, berapa persen harus terbuka hijau. Ya, misalnya yang 100% dia bebaskan, 40% aja boleh terbangun. Yang lainnya harus jangan dibuatkan batu sikat, tertutup dia penyerapan airnya. Itu yang harus dilakukan. Boleh dia membangun karena memang nilai ekonomi dari tanah-tanah di tepi jurang, di pinggir sungai Ayung, kemudian di pinggir laut dan sebagainya di tepi jurang, itu kan nilai ekonominya tinggi karena view-nya luar biasa. Ya, nilai alaminya juga bagus gitu. Nah, bagaimana pengaturan dan proses perizinan itu kembali kepada Pemda. Perizinan itu ada di otonomi daerah, bukan di gubernur tingkat 1, dia ada di otonomi daerah di tingkat 2. Nah, perubahan terjadi kemudian sekarang proses perizinan itu menjadi satu pintu di BKPM melalui OSS. Itu juga salah satu harusnya menjadi koreksi oleh pemerintah pusat, karena proses perizinan yang diberikan di pusat itu yang tanpa memperhatikan bagaimana kondisi tanah kawasan yang diberikan izin, itu yang kemudian terjadi apa yang kemudian kita lihat di kampung Rusia di Ubud. Dan banyak juga yang lain-lain saya kira. Ada pembiaran ya, karena masyarakat di Subaknya tiba-tiba ada pembangunan hotel, kawasan villa dan sebagainya, nggak tahu menahu mereka. Mereka menunjukkan bahwa penanaman modal bilang, saya udah dapat izin dari pusat. Sehingga agak sulit kemudian memberikan menyampaikan keberatan kepada penanaman modal, kan tidak mungkin kita. Itu kepatuhan seringnya dalam tanda petik ya, kepatuhan masyarakat Bali seolah-olah karena itu yang menjadi dasar mereka membangun. Sedangkan kawasan yang dibangun juga tidak sesuai dengan apa yang kondisi di lapangan itu, saya kira itu. Terkait dengan perizinan, berarti bagaimana peran dari pusat sampai dengan mungkin hukum adat itu juga berpengaruh ya untuk perizinan dalam satu, misalnya membangun di bantaran sungai dan lain sebagainya. Ya, kepatuhan di tata ruang dan detil tata ruang Bali di kabupaten kota itu kan ada detil tata ruang. Di mana ada sepadan itu harus dipatuhin. Dia di Undang-Undang Tata Ruang Nasional kita 2007 sepadan, dan kemudian juga diterapkan nggak mungkin berbeda dari payung hukumnya. Itu kan 100 meter dari pasang air laut itu nggak boleh ada pembangunan. Dia harus terbuka, dan itu kita mengenal itu public beach, dia nggak boleh ada
orang bisa menghalangi orang menggunakan pantai. Apalagi di Bali dengan kegiatan keagamaan dan spiritual kan, pantai itu sangat disucikan, ya kegiatannya. Nah kemudian kan ada sepadan jurang, ada sepadan sungai. Kalau sepadan jurang itu 50% dari tinggi jurang itu, maka dia dari tebing, dari bibir jurang itu nggak boleh ada pembangunan. Dia 50%. Misalnya jurang tingginya 100 meter, maka orang nggak boleh membangun kurang dari lebih dari 50 meter. Dia harus berbatasan. Tapi boleh nggak dia manfaatkan untuk kepentingan misalnya landscape-nya, garden-nya, dan sebagainya? Boleh. Ada yang juga membangun pool-nya kan. Gitu. Nah, kalau dia sungai kan ada 50%, 50 meter juga. Bukan 100 meter dari pasang laut ya, tapi 50 meter. 50 meter. Sehingga kalau orang-orang tua kita jangan membangun rumah di tepi sungai, nanti terjadi banjir dan sebagainya, dia tergerus tanahnya, otomatis ini kan ambrol. Dan itu sudah diatur. Itu mengambil juga tentang apa? Tentang kebijakan genius ya, local genius itu dulu yang kemudian ditarik menjadi undang-undang secara nasional. Nah, kepatuhan itu harus juga ditegakkan oleh Pemda, dan masyarakat juga jangan masyarakat karena dia membangun, karena masyarakat kan tidak dapat izin dan sebagainya, udah bangun aja di pinggir. Nah, akibat itu saya kira tidak hari ini yang kita dapatkan nanti kan, tapi begitu terjadi nggak ada kata penyesalan yang bisa kita sampaikan, sudah banyak korban kemudian terjadi. Nah, itu yang saya kira harus dilakukan upaya-upaya, baik tanah yang dikuasai oleh masyarakat sendiri, tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat kita, desa adat dan sebagainya, tanah yang dikuasai ya oleh pemerintah kabupaten kota melalui Purusdanya, kemudian tanah yang dikuasai oleh negara melalui badan usaha milik negara, semua yang dikembangkan menjadi akomodasi pariwisata harus tetap mematuhi dengan tata ruang yang sudah ditentukan. Dan pemerintah dalam hal ini tidak membiarkan proses pelanggaran terjadi. Penegakan harus dilakukan, sehingga dengan demikian kita seluruhnya juga menjaga bagaimana pembangunan pariwisata Bali tidak merusak dan merugikan Bali sendiri. Yes, jadi itu ya beberapa insight yang pastinya sangat cukup banyak yang kita bahas hari ini terkait dengan perizinan, lahan hijau, kemudian juga tata ruang, itu yang terpenting juga ya. Dan semoga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa membuka mata atau bisa memberikan pemirsa untuk lebih sadar lagi bahwa kondisi di Bali ini harus ada ketegasan juga, betul ya Pak ya, dari pemerintah, kemudian ada fokus yang lebih untuk menyusun tata ruang atau pembaharuan dari regulasi, seperti itu. Seberapa penting sih kita perlu untuk memperhatikan tata ruang itu sendiri? Saya kira sangat penting ya, karena kalau diatur di dalam Undang-Undang Tata Ruang itu kan seluruh kabupaten kota pun kawasan itu harus dia 30% terbuka hijau. Nah sekarang Denpasar juga kan kayaknya jauh sekali berkurang, karena banyak sekali peralihan lahan terjadi ya, dari pertanian ke non pertanian, dari non pertanian ini dia terbangun, apakah dia perumahan, kemudian kawasan perkantoran, kemudian kawasan campuran istilahnya, kemudian akomodasi perwisata, kan ke sana. Nah ini penentuan tentang zona yang sudah ditetapkan tata ruang harus ditaati, harus dipatuhi. Semua proses pembangunan harus melakukan proses perizinan dalam satu pintu yang diatur oleh pemerintah kabupaten kota. Tidak ada yang berusaha mencoba melakukan proses perubahan peruntukan itu bagi kepentingan pendapatan PAD daerah kabupaten kota. Kasih aja izin walaupun melanggar, kemudian nanti dibiarkan, yang penting dia bayar. Kan tidak seperti itu. Kerusakan-kerusakan, pembiaran-pembiaran kecil-kecil itu yang kemudian menjadi salah satu contoh yang atau dicontoh oleh pemodal-pemodal lain yang ingin membangun akomodasi pariwisata, fasilitas pariwisata, yang kemudian kita tidak menyangka terjadi pengurangan ataupun banyak sekali peralihan lahan sawah yang dilindungi menjadi kebutuhan-kebutuhan fasilitas pariwisata, khususnya untuk di Bali.
Betul-betul. Balik lagi ya Pak ya. Balik lagi. Yang perlu kita perhatikan itu adalah tata ruang, bukan tata uang. Jadi semuanya harus diperhatikan dengan sangat baik dan setiap pihak juga pasti terlibat. Iya, harus saya kira. Ya, karena bagaimanapun juga Bali ini kan sebuah pulau dan satu provinsi. Tidak ada kabupaten kota provinsi lain yang satu pulau. Yes. Makanya usulan keinginan dari gubernur ataupun siapapun stakeholder di Bali, dia akan mengatur one management, one island, one managementnya harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai ada kabupaten kota yang membangun atau memberikan izin dengan seenaknya sendiri tanpa memperhitungkan dampak yang terjadi terhadap Bali sendiri gitu. Kita jaga tanah Bali ini bareng-bareng ya, Pak ya. Iya, harus saya kira. Jadi membangun Bali. Iya. Bukan Bali untuk pembangunan, tapi bagaimana kita juga bersama-sama kalau kita mencari nafkah dan hidup di Bali, ya harus kita menjaga sumber mata penghidupan kita sendiri. Tanah air gitu ya. Gitu. Yes, mungkin terakhir dari Bapak Made Priya ada yang mau disampaikan untuk pemirsa, closing statement kita. Ya, saya kira sebagai masyarakat Bali yang akan memajukan pembangunan ya, tidak cukup hanya saya kira pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan secara mental dan spiritual, karena itu menjadi satu tarikan napas di dalam kehidupan kita sebagai orang Bali atau manusia Bali yang tumbuh dan besar di tanah Bali gitu kan, sehingga seharusnya semua baik pemerintah, kemudian stakeholder, masyarakat desa adat, kemudian pemerhati dan sebagainya juga harus selalu memberikan ingatan kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat siapapun yang ingin mencari nafkah di Bali, yang membangun di Bali, juga harus memperhitungkan bagaimana tata ruang dan kehidupan masyarakat Bali secara paralel ya, sehingga tidak merugikan dan mengorbankan masyarakat Bali sendiri karena dalam pandangan yang sangat sempit, sangat pendek. Bagaimana adaptasi dari kemajuan modernitas ini versus tradisional ini tidak menjadi benturan, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Samuel Huntington ya. Jadi adanya benturan peradaban, tapi bagaimana dia menjadi satu kesatuan yang memajukan Bali. Terima kasih Bapak Made Priya. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Hari ini kita banyak dapat insight menarik terkait dengan tata ruang khususnya di Pulau Dewata Bali, dan semoga kita bisa bersama-sama untuk membangun Bali kita tercinta. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Hai. Om Santi. Santi. Terima kasih.